Misalnya nih di kelas IPA 1 nih, ternyata siswa perempuannya itu dapat nilai rata-rata 90 untuk pelajaran matematik misalnya. Sedangkan untuk anak laki-laki dapat nilainya 75. Rata-ratanya. Terus jumlah siswa perempuan biasa dikatakan dengan N ya. Katakanlah N siswa perempuan itu nih, jumlahnya kita bilanglah 15 orang. Sementara jumlah siswa laki-laki misalnya 20. Nah, kemudian guru matematika tersebut ternyata guru yang sama. Nah, mau digabung gitu ya biar dapat berapa sih rata-rata kelas tersebut. Nah, biasanya menggunakan rumus X bar gabungan di mana nilai eh, rata-rata 1 dikali jumlah siswa yang pertama, lalu ditambah nilai rata-rata 2 dikali dengan jumlah siswa kedua per N1 tambah N2. Ini jika nanti yang digabung 2 data rata-ratanya. Kalau 3 bertambah lagi 3. Kalau 4 bertambah 4. Nah, untuk triknya, nah ini nanti Kak Mulia akan menjelaskan yang namanya trik urut balik. Diurutkan dulu baru dibalik ya. Diurutkan dulu dibalik. Nah, untuk trik nanti ada kemampuan dasar yang kita perlu nih teman-teman. Apa kemampuan dasarnya? Perbandingan. Kemampuan perbandingan senilai. Nah, ini Kak Mulia harus jelaskan sedikit tentang perbandingan senilai. Jadi untuk soal rata-rata nanti ada trik menggunakan perbandingan senilai. Misalnya gini, ibu buat kue dan menggunakan 5 butir telur ya. Nah, dengan campuran 5 butir telur, ternyata tepung yang digunakan berarti gini ya. Oke, misalnya nih, kan ibunya masa ibunya 5 gitu ya. Nah, telurnya itu berjumlah 5, ternyata tepung yang digunakan misalnya 6. Ketika ibu menggunakan telurnya itu 15 butir, maka berapa nih jumlah tepung yang digunakan? Nah, ini kan perbandingan senilai, maka trik cepatnya biasa gini, 5 kali 15 itu dikali atau dibagi, Kak? Oh, dikali. Kali berapa? Kali 3. Nah, maka jika sebelah kiri dikali 3, maka sebelah kanan juga dikali 3. Berarti 6 kali 3, 18 kilo tepung gitu ya. Nah, itu kalau senilai. Nanti trik ini digunakan pada saat mencari rata-rata gabungan ya. Untuk pakai triknya, ini dasarnya. Oke, kemudian satu lagi ada namanya trik digit sum yang akan kita bahas. Yaitu kelemahan si pembuat soal. Di mana jika menemukan angka-angka yang unik gitu ya. Yaitu kita bisa ambil contoh angka 9 misalnya. 1 kali 9, 9. 2 dikali 9, 18. 3 kali 9, 27. Kalau kita lihat terus polanya, bukankah ketika digitnya dijumlahkan, itu 9, 1 tambah 8, 9. 2 tambah 7, 9. 3 tambah 6, 9. Mau perkalian berapapun, selama dia perkalian 9, ketika digitnya dijumlahkan, akan menghasilkan 9, mau jutaan sekalipun. Nah, itu nanti digit sum untuk membantu trik yang kedua. Nah, trik ini bisa berlaku juga nanti di soal perbandingan umur-umur. Yang umur-umur itu yang katanya lumayan panjang, jadi kita bisa nanti menggunakan waktu yang singkat ya. Oke ya, enggak ada yang tidak ada suaranya. Kak, pelan-pelan. Oh, kecepatan ya Kakak ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita mulai ke soal yang pertama untuk rata-rata gabungan. Oke, ada Kak Mulia tapi patah-patah. Nah, oke. Mungkin patah-patah sinyal ya. Teman yang lain aman? Aman ya. Oke, kita mulai di nomor 1. Ya, sebuah perusahaan industri memiliki 2 jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Untuk mengetahui kualitas dari kedua produk tersebut, dilakukan pengambilan sampel masing-masing dari produk A dan produk B. Untuk selanjutnya dilakukan pengujian.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kualitas produk A itu nilainya 35. Sedangkan nilai rata-rata kualitas produk B adalah 75. Jika kedua sampel produk digabung, berapa? Nilai rata-rata kualitas produk menjadi 87. Oh, belum pertanyaan ya. Berapakah perbandingan jumlah sampel produk A dan produk B? Oke, mau dicoba dulu silahkan. Kamu ya kasih waktu 1 menit ya, diketik di kolom komentarnya. Oke, silakan ya. Oke, Maba sudah menjawab B, luar biasa. Ya, cepat sekali. Yang lain kita tunggu. Ada yang 2:3, ada yang 1:2. Ya, oke. Kita mulai ya. Nah, nomor 1. Jadi kalau kita pakai rumus, nah rumusnya itu kan X gabungan. Kita coba rumus dulu lah nih ya. Ini baru trik. Oke, sebentar. Nah, kalau kita menggunakan rumus, itu kan X gabungan sama dengan ya X rata-rata. Ya, X rata-rata 1 dikali jumlah sampelnya ya ditambah X2 rata-ratanya dikali jumlah sampel kedua per N1 tambah N2. Nah, N1 yang mana yang ditanya? Jadi N1 N2 itu adalah jumlah yang ditanya ya. Jumlah sampel. X1-nya mana nih dia? Atau XA, boleh juga A, boleh juga 1 ya teman-teman ya. Jadi kita pakai cara normal dulu, habis ini baru trik super cepatnya, yaitu pakai urut balik supaya terasa perbedaan. Tapi tetap konsep itu yang diperlukan di awal, trik untuk membantu percepatannya ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai rata-rata produk A, nah, kita anggap tuh X rata-rata 195. Nah, kita masukkan 95. Sedangkan nilai rata-rata produk B 75. N1-nya kita belum tahu nih buat N1. Ditambah X2-nya 75 ya. X2-nya 75 yaitu produk B. Lalu dikali N2, N2-nya belum tahu, buat M2 saja per N1 tambah N2. Nah, nilai rata-rata kualitas produknya menjadi 87, berarti itu kan gabungan. Berarti gabungannya udah diketahui 87. Nah, gini ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan cara manual. Lalu kali silang, ini boleh kalau mau ditambahkan 1 boleh, mungkin bagi kali silang boleh ya. Berarti yang atas kali 1 didapat 95N1 ditambah 75N2 sama dengan, nah ini kali silang nih. 87 kali N1 berarti 87 N1 ya. Lalu ditambah berapa tuh? Ya Kak, mulai hilang ini tampilan. Nah, 87 dikali N2. Jadi ini yang dikali ini. Nah, maka yang sejenis boleh di ini kan ya. Ini kan N1 nih, 95 nih. 95 dengan 87. Karena ini tambah pindah ke sana bisa jadi kurang ya. 95N1 dikurang 87N1. Kemudian yang 72 pindah ke sana menjadi 87N2 dikurang 75N2. Nah, kita kurang nih 95 kurang 87. Dan berapa 95 kurang 87? 8 ya. Berarti ini 8N1. Kemudian 87 dikurang 75.
itu sekitar 12 ya. Ya, 12 N2. Nah, udah sampai sini tinggal ditanya apa nih? Kalau misalnya produk A itu kita misalkan N1, produk B itu N2, berarti kita membuat dalam bentuk N1 per N2. N2 pindah ke kiri jadi bagi, 8 pindah ke sana jadi bagi, 12 per 8. Lalu sama-sama kita kecilkan, sama-sama kita bagi 4 ya. Nah, sama-sama kita bagi 4, didapat 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Maka jawabannya adalah 3:2. D. Benar ya? Oke, luar biasa, sudah banyak yang benar. Nah, itu dia untuk cara normal. Tapi Kak, cara ini nggak terkejar waktu saat nanti kita ikatan dinas atau CPNS. Maka oleh karena itu kita gunakan yang namanya abnormal yang Kak Mulia sebut urut balik. Ya, oke, kita mulai. Kita gantilah tintanya merah yang untuk cara abnormal. Jadi caranya adalah mengurutkan, boleh mengurutkan itu dari yang kecil ke terbesar atau sebaliknya yang besar ke yang kecil boleh. Yang penting berurutan, yang pastinya angka pertengah di tengah itu pasti angka keseimbangannya atau gabungannya. Oke, kalau kakak enaknya mulai ini dari yang kecil ya, 75. Boleh. Siapa 75? 75 itu adalah produk B. Nah, boleh B. Lalu 87 di tengah-tengah pasti gabungan. Kemudian 95. 95 itu adalah produk A. Nah, setelah diurutkan, kita lihat selisihnya. 75 ke 87. Langsung dapat kan selisihnya berapa? 12. Langsung ketemu nih perbandingannya. 87 dengan 95. Langsung dapat selisihnya 8. Dah, langsung kita kecilkan sama-sama bagi 4. Dapatlah 3:2. Nah, sampai di sini biasanya terkadang eksekusi akhirnya bermasalah. Karena ada satu lagi, balik. Apa yang dibalik, Kak Mulia? Yang dibalik adalah jika ini data si B, maka si B itu jadinya di sini. Terbalik dia. Jika ini data si A, maka 3 inilah data si A. Jadi kebetulan yang ditanya adalah A banding B, maka kita bisa langsung D. Tapi terkadang ditanya nanti B banding A. Jadi teman-teman harus pastikan dulu 2 ini punya B. Nah, 3 ini si A. Gitu ya. Kalau posisinya di sini B, di sini A. Jadi jawabannya adalah 3:2. Nah, kalau pakai cara ini 10 detik mungkin bisa ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 1. Rata-rata udah banyak yang benar. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Ada aman? Aman ya. Nomor 2 masih soal yang sama. Nah, hari ini kita trik rata-rata. Oke, silakan yang mau tanya Jackson. Langsung ketik di kolom komentarnya. Teman yang lain boleh mengerjakan soalnya terus ya. Berarti harus dibalik ya, walaupun dari yang terbesar. Iya, mau yang terbesar atau yang terkecil, konsepnya Jacksonnya dibalik. Tujuannya adalah bahwasanya hasilnya itu jika nanti yang besarnya itu misalnya ini A, ini B. Berarti setelah nanti dapat hasilnya tetap dibalik. Misalnya gini. Berarti ini B, ini A. Jadi mau AB jadi BA. Kalau BA berarti nanti di bawahnya jadi AB gitu ya. Oke, nah ini soal sengaja Kak Mulia pilih sama supaya teman-teman paham ya. Oke, rata-rata sudah menjawab A semuanya. Mari kita bahas. Karena tadi kita udah pakai cara normal, sekarang kita lanjut aja trik terus ya, nomor 2. Oke, nilai rata-rata tes matematika dari kelompok siswa dan siswi di suatu kelas berturut-turut 5 dan 8. Oke, berarti kita bisa langsung buat 5, 8. Ya, ada pertanyaan tadi. Ya. Apakah dari mantan sarjana?
Apa ada kemungkinan nilai yang akan muncul hanya A dan B saja? Ada, nanti pertanyaannya akan di soal banyak ya, banyak kasus di soal yang muncul tuh nanti banyak, ada nanti A dan B saja, ada nanti ditanya rata-rata gabungannya, ada ditanya jumlah tambahan nilai yang diubah, ada banyak. Jadi ini makin ke bawah makin sulit ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Oke, ada lagi pertanyaan, bisa menggunakan trik yang sama? Bisa. Jadi nanti bisa menggunakan trik yang sama, tapi ada perlakuan khusus menggabungkan dengan konsep perbandingan yang Kak Mulia jelasin ini. Nah, sama satu lagi dengan digit sum. Digit sum ya. Oke. Nah, kita mulai. Nilai rata-rata matematika kelompok siswa dan siswi. Oke, ini anak cowok ya. Sedangkan ini kelas cewek gitu ya. Di suatu kelas 5 dan 8. Berarti kita boleh ini supaya mudah kita bedain siswa itu laki-laki. Berarti ini kita buat L. Siswi itu perempuan ya. Nah, boleh biar itu beda aja. Atau kita buat wanita lah ya. Kalau PR ntar dikira bisa juga pria ya. Jadi ini yang siswi kita misalkan wanita. Nah, oke, jadi angkanya itu ada 5 dan 8. Jika nilai rata-rata kelas tersebut 75, nah berarti ini kan gabungan nih 7,5. Maka perbandingan banyak siswa dan siswinya berapa? Oke, kita ya setelah diurutkan, maka kita lihat selisihnya. Nah, sini ya. Berapa nih dari 5 ke 7,5 itu berselisih 2,5 ya. Berarti di sini kemampuan tambah kurangnya nih harus aman ya. Kemudian 7,5 ke 8 itu berbeda 0,5. Nah, supaya mudah kalau kakak tuh hilangin komanya ya sama-sama dikali 10, berarti jadinya 25 dengan 5. Lalu sama-sama dibagi 5, maka jadinya 5:1. Udah sampai sini, Kak. Nah, jangan lupa dibalik. Berarti si 5 ini punya si wanita, si 1 ini punya si laki-laki. Atau siswi, siswa. Yang ditanya apa? Siswa sebelah kiri. Berarti siswa yang mana? Siswa. Nih 1. Berarti siswanya bernilai 1. Lalu siswi, nih siswi. Siswinya bernilai 5. Itu ya. Jadi jawabannya benar. A, 1:5. Oke, ada yang bertanya, Tio masih gampang lihat TWK pusing sama TKP. Iya, TWK memang harus nalar ya teman-teman ya. Karena TWK itu ya bisa dibilang TWK rasa TKP. Kalau TKP mending ada yang mirip-mirip bisa dapat poin 4 ya 3. Kalau TWK mirip-mirip salah satu ya langsung iya. Nah, kita lanjut ya. Untuk nomor 2 sudah benar semua. Kak, tolong ulang Kak, kenapa dibalik W sama I-nya? Oke, Angel. Mungkin Angel ini ya baru masuk ya, ulang sedikit ya. Jadi memang ini trik yang kita buat, yang kakak buat, itu adalah dari percobaan untuk memudahkan teman-teman menjawab rata-rata gabungan. Jadi triknya setelah diurutkan, ini bukan urut kusuk ya Angel ya, tapi diurutkan dari kecil ke terbesar atau besar ke yang terkecil. Nah, jadi setelah diurutkan, triknya dilihat selisih. Nah, ternyata dari hasil percobaan yang Kak Mulia coba coret sana, coret sini, ternyata langsung didapat perbandingannya, tapi dia terbalik posisi Angel dari hasil rumusnya, di mana laki-laki ini di sebelah sini, wanita di sebelah sini, gitu ya. Oke ya, itulah kenapa dibalik. Jadi kalau misalnya tidak apa, kalau cara abnormal ini kan cara yang untuk membantu teman-teman menjawab cepat, bukan berdasarkan ini ya, bukan berdasarkan rumus yang ada di sekolah. Mungkin kalau digunakan pakai di sekolah, biasanya dikira guru kita tuh nebak-nebak atau nyontek gitu ya. Oke, lanjut. Maulana kan nanti bahas silogisme ya Kak. Kan nanti PDF soal ini di-share ke grup ya. Kalau untuk yang pertemuan kali ini kita share ya. Karena ini sengaja kakak gabung, mana tahu nanti kita bisa saling sharing bagi teman yang duluan tes. Nah, kalau yang teman duluan tes berbaik hati ya di tanggal 7. Kalau server nggak down, kak yakin server down di tanggal 7, maka yang tanggal 7 akan dipindahkan ke hari terakhir. Pengalaman tahun lalu demikian. Jadi yang tanggal-tanggal 7 siap-siap aja mental, mana tahu
tesnya di luar kota, down pula sistem, pulang ke terpaksa harus penginapan lagi gitu ya. Nah, kamu yakin karena serentak se-Indonesia pasti sistem down untuk di hari pertama. Ini prediksi aja, semoga nggak benar prediksinya. Oke, jadi Kak Mulia gabung supaya teman-teman yang nantinya sudah dapat soal FR bisa berbagi di grup, kita akan bedah. Yang bersedia berbagi. Kalau yang enggak, kalau CPNS enak sedikit teman-teman. Kenapa? CPNS tuh mereka tuh langsung berbagi. Kalau ikatan di dinas nih yang agak sulit sedikit kita ya. Nanti kalau kita bagi dia lewat. Gitu ya, muncul yang seperti itu. Tapi deh tenang aja, di grup-grup lain juga akan banyak yang ngasih tahu FR. Oke, nah silakan. Tahun lalu kayak gitu ya. Ini nomor 3. Sesi 2 tanggal, ini nomor 3. Oke, Angel SKD tanggal 7. Oh, Angel tanggal 8 ya. Nggak apa-apa Angel. Angel nanti bisa berbagi dengan teman-teman tuh yang tanggal 8 ke atas ya. Nah, yang penting jangan kasih tahu. Angel tuh tesnya di mana instansi apa ya, itu nggak boleh. Nah, oke, sekarang kita nomor 3. Silakan dicoba dulu untuk nomor 3. Rata-rata berat badan dari 17 anak yang akan mengikuti lomba senam adalah 47 kilo. Ya, sementara ada satu anak yang baru masuk pendaftaran untuk ikut lomba yang menyebabkan rata-rata berat badannya menjadi 48. Berapakah berat badan anak yang baru? Nah, ini dia. Bukannya harusnya 64 ya, Kak? Nggak ada ya, dikunci ya. Kalau nggak ada berarti salah ketik ya. Oke, ada banyak nih. Doain ya, moga dapat 440. Kakak doain langsung lulus lagi, ya kan? Nah, oke. Kita bahas atau kita bahas ya. Rata-rata berat badan dari 17 anak. Nah, berarti boleh nih buatnya kayak gini. N17. Nah, berarti ini jumlah pesertanya itu 17. Yang akan ikut lomba senam adalah 47. Berarti rata-ratanya 47. Nah, ini X barnya. Ada satu anak yang baru masuk. Jadi anak tadi itu baru masuk deh. Kita bola N1. Berarti yang baru masuk itu jumlahnya 1. Kan 1 nih. Untuk ikut lomba menyebabkan rata berat badan menjadi 48 kilo. Nah, disinilah butuhnya kemampuan eksplorasi kata. Memahami kalimatnya, ini nih 48 ini siapa? Apakah rata-rata berat anak itu atau berat gabungannya? Itu yang penting. Karena kadang bahasa ceritanya itu tidak mengatakan dia rata-rata gabungan. Nah, lihat nih. Ada satu anak yang baru masuk pendaftaran untuk ikut lomba yang menyebabkan rata-rata berat badan menjadi 40 kilo. Berarti ini adalah iya, itu adalah gabungannya gitu ya. Berarti rata-rata gabungannya 48. Nah, diperkuat lagi di pertanyaan, berapakah berat badan anak yang baru mendaftar? Berarti kita mau cari yang ini ya. Nah, kita nggak tahu nih titik-titik. Oke, mari kita cara tadi ya. Ini nilai perbandingan jumlah orangnya. Berarti kita buat dulu selisihnya. Ini selisihnya berapa? Oh, selisihnya 1. Ini selisihnya berapa? Nggak tahu, Kak. Kan belum ada itu. Nah, buatlah titik-titik. Tapi di sini udah ada bantuan. Jangan lupa dibalik. Berarti 17 di sini. Nah, ini dia perbandingan senilai jadinya. Di satunya di sini. Nah, karena perbandingan senilai 1 ke 1, ya kali 1, Kak. Berarti ini juga kali 1. Berarti ini selisihnya menjadi 17. Maka tinggal ditambah. Berarti karena tadi ini selisihnya 17, maka 48 ditambah 17. Didapatlah nilainya 65. Jawabannya D. Nah, cara ini bisa membantu dengan cepat ya. Kok bisa gitu, Kak? Maksudnya kok bisa gitunya? Pertanyaannya gimana, teman? Yang mana yang nggak paham? Oke, jadi ingat konsepnya. Ulang ya, oke, kamu nggak ulang.
Pelan-pelan. Kayak lagu kota ya, pelan-pelan. Oke, nah jadi gini. Trik ini ya menggabungkan perbandingan senilai ya dengan urut balik. Tadi kan kita udah belajar tuh bahwasanya setelah kita urutkan kan nilainya ada 47, 48 tapi kita nggak tahu. Kita misalkanlah di sini X. Karena kita nggak tahu, ya, kita yang tahu selisih yang pertama. Selisih yang pertama nih berapa Kak? 47 dengan 481. Selisih yang kedua juga belum tahu nih. Kita belum tahu nih ya. Nah, tapi jumlah siswanya tuh udah ada nih. Nah, di mana yang pertama itu 17 kan dibalik. 17-nya tulis di sini. Terbalik dia. Yang satu lagi yang anak-anak yang tadi sendiri tadi ditulis di sini. Nah, kakunya si pembuat soal dia akan menganut ajas Bilbulser. Apa itu lagi Kak? Nggak bilangan bulat sederhana. Jadi biasanya dia tuh angkanya akan 1 ketemu 1, kelipatan 9 ketemu 3 seperti itu ya. Nah, ini kan 1 nih. Nih langsung aja berapa dikali berapa 1? Ya, sekali 1. Kenapa Kak Mulia buat seperti ini? Kenapa enggak Kak Mulia langsung aja? Karena nanti akan ada kasus nilai selisih dengan nilai perbandingannya itu berbeda. Oh, berarti di sini juga kali 1. Maka didapat selisihnya 17. Nah, tuh. Jadi karena ini tadi selisih 47 tambah 148 maka selanjutnya ditambah 17 didapatlah 65 ya. Ini soal nomor berapa Kak? Ini soal nomor 3. Ini soalnya. Ada pertanyaan dari Oktav. Kak, misalnya ditambah 3 orang, caranya sama. Nah, itu dia. Pertanyaan bagus Oktav. Cara ini hanya berlaku untuk rata-rata gabungan untuk 2 orang ya. Kalau 3 orang tidak bisa digunakan. Misalnya ditambah 3 orang tidak bisa ya. Jadi ini khusus untuk gabungan rata-rata dua buah kelompok. Oke, maksud fix, aman? Kak nanti upload di YouTube ya Kak. Kalau PDF-nya Kakak kasih, tapi kok YouTube-nya untuk member premium nih. Ya. Lanjut nomor 4. Nah, kita coba lagi. Ditambah maksudnya dari pertanyaan dari x ditambah 2 orang atau objeknya 2 Kak. Maksudnya gini ya. Kalau misalnya mau ditambah 1 orang ditambah 2 orang tuh, misalnya soal ini tadi ya. Kalau misalnya bertambah orangnya ya, kalau ini 2 ya, misalnya nih ya, ada 2 orang nih baru datang. Berarti kan ini jadi 2 gitu. Ya teman-teman ya. Ya, tapi kalau yang dimaksud Kak Mulia tadi nggak bisa digunakan jikalau kasusnya ada 3 kelompok. Misalnya ada kelompok 1 nilai rata-rata sekian, kelompok 2 sekian, kelompok 3 sekian, digabungkan nilai rata-ratanya. Nah, itu yang nggak bisa digunakan trik ini. Tapi kalau misalnya jumlah orangnya itu 2 orang, 3 orang bisa ya. Objeknya yang nggak bisa, mungkin itu maksudnya ya. Karena kadang kan perbedaan bahasa ya. Nah, nomor 4. Oke, ini 2 menit lagi, habis ini mati, habis itu Kak Mulya akan kirim link berikutnya, teman-teman ya. Nanti pasti ada juga yang akan teriak di grup, kenapa tiba-tiba keluar? Nah, nanti bantu jelasin. Oke, kita mulai karena sini 2 menit 45 detik lagi sesi 1. Kita mulai. Pada ulangan matematika, diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Nah, berarti kita bisa buat 58. Kemudian jika nilai, nah ini bahasanya apa nih? Rata-rata kelas, berarti kayaknya 58 tuh gabungan ya teman-teman ya. Terus jika rata-rata nilai matematika siswa pria, oke, siswa pria P kita buat adalah 65. 65. Dan untuk siswa wanitanya 54. Oke, udah berurut nih, udah ya. Nggak masalah mau besar ke kecil, kecil ke besar, yang penting dia berurut. Maka perbandingan jumlah siswa pria dan wanita. Oke. Nah,
Tinggal lihat selisihnya ya. 65 dengan 58. Oke, silakan dikurang berapa itu? 65 kurang 58, iya, bedanya 7. Lalu 58 dengan 54, bedanya 4. Wah, langsung ketahuan. Apakah langsung 7 banding 4? Nah, kebetulan cuma satu ya. Yang ditanya adalah pria banding wanita. Ingat, ini pria, berarti ini nilai prianya 4. Berarti pria banding wanita, P-nya 4. Lalu nilai wanitanya, ini wanita ya, berarti ini wanita 7. Berarti jawabannya 4 banding 7. Jawabannya B. Oke, sudah selesai untuk sesi 1. Kak Mulia undur diri. Kak Mulia akan kirim lagi link kedua kita ya. Kak Mulia tutup. Oke, ada lagi yang masih ada yang bertanya, Kak, kok bisa dibalik? Iya, triknya memang begitu. Dari eksperimen tadi dibalik ya. Jadi triknya setelah diurutkan untuk supaya dapat cepat dibalik. Jadi itu eh, kalau nggak dibalik nanti itu hasilnya ini tidak sama. Dari mana kok bisa dibalik? Bukan dari konsep ini, dari eksperimen trik yang Kak Mulia buat. Oke, kita jumpa lagi sesi kedua ya. Kak Mulia kirim dalam waktu 5 menit lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.